Oke, kita akan lanjutkan materi kita. Jadi kita sudah membahas mengenai presuppositional apologetics dan kita menemukan bahwa presuppositional apologetics itu menyatakan bahwa masalahnya ada pada worldview, dan kemudian ketika kita mempelajari tentang worldview, jadi worldview itu secara prinsip adalah komitmen daripada hati atau bagaimana hati itu melekat kepada sesuatu, atau belief atau satu proposisi yang menjadi pijakan dari seseorang ketika dia membangun satu philosophic system, ya. Nah, sekarang kita akan sampai kepada dialog ini, ya. Jadi Christian apologetics ini karena core-nya adalah worldview, maka kita akan banyak membicarakan tentang worldview, ya. Dan bagaimana worldview itu kita akan gunakan nanti sebagai satu prinsip gitu untuk menguji sebuah worldview, ya. Jadi kita akan masuk ke dalam satu prinsip melihat atau mempelajari worldview, dan kita akan melihat apa sih yang disebut sebagai worldview Kristen, ya. Sehingga ketika kita punya pijakan, kita harus tahu apa sih sebenarnya yang kita percaya, apa sih yang menjadi dasar daripada worldview Kristen itu sendiri, ya. Dengan melihat worldview Kristen dan bagaimana worldview Kristen itu memiliki satu sistem bangunan yang utuh, maka kita dapat melihat bagaimana yang lain itu memiliki worldview-nya sendiri, ya. Nah, kita akan mempelajari hal ini, ya. Kita sebut sebagai 1, 2, 3, 4 grid, ya. 1, 2, 3, 4 grid, dan kita akan mempelajari satu persatu, dan hari ini kita akan bahas yang pertama, yaitu grid 1. Grid 1 ini adalah one truth, ya, yaitu grid 1 itu adalah satu kebenaran. Jadi kita percaya kepada satu kebenaran yang tunggal. Nanti kita akan lihat dan kita akan gali sama-sama. Dan kemudian yang kedua, grid 2 adalah dua teori tentang kebenaran, ya. Jadi kalau kita mengatakan tentang kebenaran, kita bilang ada kebenaran itu tunggal, satu, sini ya, tunggal. Dan sekarang kita mengatakan bahwa ada dua teori dari kebenaran. Dan selanjutnya ada grade 3, yaitu 3 tes daripada worldview. Jadi ketika kita berpegang kepada satu worldview, jadi apa sih tes daripada worldview? Dan yang keempat adalah 4 poin atau 4 framework, ya, untuk menempatkan sebuah worldview. Jadi origin gitu ya, sama paling ujungnya adalah destiny gitu ya. Jadi di dalam kerangka inilah kita kemudian nanti melihat sebuah worldview, dan yang kita sebut sebagai teori atau philosophic system atau disiplin, ya, whatever they are, ya, theology ada di sini dan sebagainya, maka dia dibangun di atas worldview. Nah, bangunan inilah yang akan menjadi pembelajaran kita, sehingga ketika kita belajar berapologetika, kita harus melatih diri menempatkan pemahaman kita kepada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu worldview. Sebab ketika seseorang itu menyampaikan proposisi atau sistem berpikirnya, dia tidak menyatakan apa yang dia percaya sungguh-sungguh, ya. Nah, dari situ kita bisa melihat apa sih presupposisi di balik satu philosophic system, ya. Nah, kita akan memulai, ya. Yang pertama ini yang kita akan bahas adalah ini. One truth, ya. Satu kebenaran atau kebenaran yang tunggal. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan satu kebenaran itu adalah kebenaran tunggal, atau mengapa kita bisa sampai kepada satu kesimpulan, satu pernyataan yang sangat terkenal, all truth is God's truth, gitu ya. Kenapa kita bisa sampai kepada kesimpulan tersebut bahwa kebenaran itu tunggal? Kebenaran itu adalah satu, kebenaran itu satu bangunan, ya, satu yang terkait dengan satu yang lain, ya. Kita tahu bahwa kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang lain, ya. Kalau ada satu kebenaran, misalnya A benar dan B benar, maka A dan B tidak akan bertentangan, ya. Jadi kebenaran itu punya sifat koherensi satu dengan yang lain, punya konsistensi satu dengan lain.
Nah, kita akan melihat mengapa kita percaya kepada satu kebenaran dan mengapa kita bisa mengatakan all truth is God's truth. Nah, basicnya adalah ini, ya. Ini adalah penciptaan, ya. Penciptaan. Dua ayat yang sangat sederhana di sini ya tentang penciptaan, ayat yang mungkin kita take it for granted untuk memahaminya. Di sini dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau misalnya hanya dari ayat ini dulu ya, kita coba perhatikan baik-baik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita mengatakan ada di sini kata menciptakan, ya, berarti Allah mendahului langit dan bumi. Langit dan bumi adalah karya cipta Allah. Nah, berarti pada mulanya sebelum ada yang namanya langit dan bumi, ya, sebelum langit dan bumi ini eksis, ya, maka ada yang namanya Allah, gitu, ya. Jadi ada yang namanya Allah. Sebelum langit dan bumi ini eksis, ada yang namanya Allah. Nah, langit dan bumi ini bisa ada karena Sang Allah ini yang ada sejak semula ini melakukan sebuah aksi atau sebuah action, tindakan mencipta, yaitu menciptakan langit dan bumi. Jadi ayat pertama dalam Alkitab kita itu memberikan sebuah konsep, sebuah teologi, sebuah ide yang luar biasa dengan mengatakan bahwa tidak ada yang lain, ya, tidak ada yang eksis sebelum segala sesuatu selain Allah. Dan kalau kita sebut ada segala sesuatu, maka dia adalah dicipta. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan ayat yang disebutkan oleh Yohanes. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi yang kita sebut sebagai apa yang jadi atau apa yang ada, itu langit dan bumi, ya, apa yang ada itu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, ya, God atau di sini adalah Logos atau Sang Firman, tidak ada satupun yang jadi. Berarti semua yang ada adalah ciptaan selain Sang Pencipta. Ya. Jadi kita cuma punya dua hal, pencipta dan ciptaan. Ya. Ciptaan itu dicipta oleh Sang Pencipta. Pencipta tidak punya asal mula yang lain. Dialah satu-satunya yang menjadi satu sumber daripada ciptaan. Ya. Kalau kita ada atau ciptaan ada, maka disebabkan oleh Dia yang adalah pencipta. Nah, ini akan sedikit kompleks, ya, akan sedikit kompleks. Jadi dan agak sedikit filosofis gitu. Jadi kita akan melihat perlahan-lahan, ya, karena kita akan mundur, kita akan bicara tentang pada mulanya ini, ya, supaya kita bisa menemukan apa hubungan ciptaan yang kita punya ini, apa hubungan pengetahuan, apa hubungan kebenaran dengan Allah pencipta. Mengapa ketika kita mengatakan all truth is God's truth, kita tiba-tiba bicara tentang ciptaan? Apa hubungannya ciptaan dengan kebenaran tunggal? Kenapa kebenaran tunggal berhubungan dengan ciptaan? Ya. Nah, kita akan lihat kepada konsep ini, ya. Nah, saya menunjukkan dulu kurang lebih ini gambarannya, ya. Pada mulanya atau before creation dan creation. Nah, kalau dikatakan pada mulanya, apa yang ada sebelum ciptaan. Nah, kan kalau kita baca di sini tadi, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berarti pada mulanya hanya ada Allah. Lalu Allah itu yang ada sejak mulanya, yang tidak diciptakan oleh apapun, yang ada dengan sendirinya, melakukan sebuah karya cipta, yaitu langit dan bumi, yaitu ciptaan. Ya, kemudian tidak ada satupun yang jadi yang tidak dijadikan oleh Dia, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ini saya belah dua dulu supaya kita lihat di sini, ya. Creation berarti sudah ada ciptaan itu. Nah, sekarang kita akan bicara sebelum ada ciptaan. Nah, sebelum ada ciptaan, apa yang ada sebelum segala sesuatu ada? Allah jawabannya, ya, sesuai dengan Kejadian 1 tadi. Sebelum segala sesuatu ada yang namanya Allah. Dan Allah kemudian menciptakan langit dan bumi. Allah melakukan sebuah tindakan ciptaan, yaitu menciptakan langit dan bumi. Nah,
yang ada sebelum segala sesuatu ada adalah Allah. Gitu ya. Nah, siapakah Allah ini dan apakah Allah ini? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini, kita dari ayat ini kita memiliki satu karakter daripada Allah, yaitu pencipta, dan dia memiliki satu kuasa untuk mencipta, dan kita mengatakan bahwa dia mencipta bukan dari yang lain, bukan dari sesuatu yang lain gitu. Dia mencipta dari dirinya sendiri. Karena Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Nah sekarang kalau kita bicara tentang ciptaan, ciptaan itu punya yang namanya misalnya kita sebut sebagai bentuk, misalnya form, ya, bentuk. Misalnya contohnya gini, ada kayu, pohon gitu ya. Kayu ini, pohon itu adalah kayu, tapi saya punya meja adalah kayu. Kayu yang membentuk pohon adalah kayu yang sama dengan membentuk meja saya. Nah, jadi materinya sama-sama kayu, tapi formnya beda. Nah, misalkan kita lihat juga hewan-hewan ya. Hewan-hewan tuh punya banyak form, punya banyak bentuk. Nah, sebagian itu punya bentuk gen dan sebagainya, DNA yang mirip-mirip gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana Allah bisa waktu menciptakan langit dan bumi itu, ketika dia menciptakan pohon cemara, ketika dia menciptakan pohon rambutan, ketika dia membuat buah mangga, ketika dia menciptakan kuda, ketika dia menciptakan ayam, ketika dia menciptakan kambing, domba, dan sebagainya. Dari mana bentuk kambing, bentuk domba, bentuk rambutan, bentuk mangga yang dia buat itu? Dari mana asalnya? Nah, pemikiran yang lain, misalnya dari Yunani kuno, Plato mengatakan bahwa Allah punya ada namanya dunia idea gitu ya, sehingga penciptaan itu diambil dari dunia idea, ada idea-ideanya gitu, dan kemudian sudah ada matternya, bahan untuk membentuknya. Nah, kita berhadapan dengan form and matter itu ya, bentuk dan materinya, bentuk dan materinya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum dunia dijadikan ya, sebelum dunia dijadikan ini, apa yang ada? Allah. Apakah ada yang lain selain Allah? Jawabannya tidak ada. Tidak ada, gitu ya. Nah, di sini kita punya yang namanya form and matter. Nah, sekarang kita balik lagi bertanya, apa yang ada sebelum dunia dijadikan? God only. Berarti hanya Allah saja yang ada. Oke, apakah ada dunia bentuk atau Allah menyontek sesuatu waktu dia mencipta? Jawabannya tidak. Apakah Allah punya bahan ciptaan, misalnya udah ada materi dan sebagainya untuk dia menciptakan? Apakah dia punya materi seperti itu? Tidak. Dia tidak punya sumber form, dia tidak punya sumber materi. Dia membentuk form and matter dari dirinya sendiri. Jadi Allah adalah sumber baik form maupun matter. Jadi Allah punya form and matter. Allah yang menjadikan form dan matter. Matter diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, form diciptakan oleh dia karena dia merancang form, bentuk. Bagaimana, kenapa manusia ini punya dua kaki, dua tangan, matanya dua, kenapa matanya nggak 16 dan sebagainya. Allah membentuk, memutuskan dengan form seperti itu, dengan bentuk seperti itu. Nah, jadi sebelum segala sesuatu ada adalah Allah. Adakah yang lain? Tidak ada. Nah, sekarang berarti ciptaan atau rancangan itu ada di sini ya, sebelum diciptakan. Nah, dari mana semuanya itu? Apa yang dari mana Allah membuatnya itu? Allah membuatnya dari pengetahuannya. Gitu. Jadi dia merancang semuanya itu di dalam pikirannya. Dia membuat segala sesuatu di dalam pikirannya. Dia menyusun semuanya itu dalam ciptaannya, dalam pikirannya. Jadi Allah merancang segala sesuatu dalam pikirannya. Sekarang kita punya sedikit supaya lebih detail gitu ya, tentang God's knowledge. Nah, sekarang kita abaikan dulu ini. Ya, pertanyaan kita sampai kepada gini. Apakah Allah wajib
membuat ciptaan? Apakah Allah wajib mencipta? Jawabannya tidak. Ya. Ciptaan adalah tindakan bebas Allah. Allah bebas. Allah bisa memilih untuk tidak mencipta, bisa untuk mencipta. Nah, berarti ciptaan ini adalah sesuatu yang Allah putuskan, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika belum ada ciptaan, apa sih yang ada di dalam pikiran Allah ini? Apa sih yang ada di dalam pikiran Allah? Apa sih yang ada dalam pengetahuan Allah? Apa yang Allah pikirkan, kurang lebih begitu ya. Apa yang Allah pikirkan sebelum segala sesuatu ada? Kemudian mungkin ada yang menjawab, oh ciptaan Pak. Belum, dia belum mencipta. Dan dia belum merancang ciptaan, kurang lebih begitu ya. Apa yang ada dalam pikiran Allah? Jawabannya sama dengan pertanyaan, apa yang ada sebelum segala sesuatu Allah ada? Apa yang ada sebelum segala sesuatu ada? Yang ada. Apa yang ada sebelum segala sesuatu ada? Yang ada sebelum segala sesuatu ada adalah Sang Ada, yaitu God. Jadi, apa yang ada di dalam pikiran Allah sebelum segala sesuatu ada? Dirinya sendiri. Apa yang dia tahu tentang dirinya? Dia mengetahui dirinya sendiri. Dia mengenal dirinya sendiri. Dia mengenal kekuasaannya. Kalau Allah tidak memiliki kemahakuasaan mencipta, dia tidak mungkin mencipta. Kalau Allah tidak punya kemampuan merancang, dia tidak mungkin merancang ciptaan. Kalau Allah tidak memiliki satu kemampuan untuk memelihara ciptaan, maka dia tidak mungkin menjadi pemelihara ciptaan. Kalau Allah tidak memiliki satu kemampuan untuk ada dengan sendirinya, maka dia tidak akan mungkin bisa menjadi penopang segala sesuatu. Nah, Allah mengenal diri sendiri. Jadi Allah mengenal seluruh dirinya, esensinya, dan sebagainya. Jadi apa yang ada dalam pikiran Allah? Allah sendiri. Nah, pengetahuan Allah tentang dirinya sendiri ini adalah pengetahuan yang tidak bisa tidak ada. Kenapa? Karena Allah wajib ada. Kalau Allah wajib ada, maka Allah yang wajib ada itu memiliki pengetahuan tentang dirinya. Dan itu adalah pengetahuan yang wajib ada. Oke? Saya ulangi ya. Nah, saya kasih contoh dulu, misalkan ya dari Aquinas. Aquinas itu memberikan sebuah konsep tentang necessary being. Nah, necessary being ini sederhananya aja ya, supaya kita bisa mampu memahami apa yang dimaksud dengan kata necessary. Necessary itu harus ada lah, kurang lebih ya terjemahannya. Harus ada, necessary. Misalkan Aquinas itu menjelaskan tentang ada yang namanya necessary being, ada contingent being. Apa itu contingent being? Contingent being itu adalah sesuatu yang bisa ada, bisa tidak, gitu sederhananya. Misalnya saya, apakah saya necessary being? Jawabannya tidak. Ya, 100 tahun yang lalu saya tidak ada, karena berarti saya bisa tidak ada. 100 tahun lagi saya sangat mungkin tidak ada. Nah, jadi sekarang kita sebut apakah bagaimana dengan bumi? Bumi mungkin jutaan tahun yang lalu mungkin tidak ada, ya tidak ada. Alam semesta semua ini tidak ada gitu. Nah, kalau kita tarik ke belakang ke semua ketika segala sesuatu itu belum ada karena semuanya contingent being, maka dari mana yang kita sebut ini ada? Ya. Saya gambarkan. Takutnya nggak paham-paham juga nanti, ya. Jadi, kalau kita misalkan gambarkan ya. Jadi kita sebut, sekarang kita bahas di sini adalah contingent being, ya, dan necessary being. Nah, kalau misalnya segala sesuatu yang kita ada sekarang ini adalah contingent, maka ada waktu di mana di sini ya, di mana ini mungkin nggak ada sebelumnya, nggak ada. Anggaplah sampai satu titik tertentu, maka yang ada itu adalah nihil. Ya, kenapa? Karena semuanya contingent being. Contingent being artinya dia bisa tidak ada. Nah, apapun yang ada pasti, kalau dia contingent pasti dia punya titik awal. Nah, kalau dia sampai pada satu titik awal segala sesuatu nihil, nah masalahnya adalah ex nihilo nihil fits, ya. Dari ketiadaan ex nihilo, ya, nihil fits. Dari yang tidak ada muncul ketiadaan. Ya, tidak mungkin yang tidak ada memunculkan yang ada. Jadi ex nihilo nihil fits. Nah, pertanyaannya, kalau ada masa di mana segala sesuatu
tidak ada, yaitu nihil, apakah ini mungkin ada? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena ex nihilo nihil fits. Nah, berarti ada yang namanya necessary being. Ya, necessary being ini ya ada dan selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Nah, necessary being inilah yang menjadikan segala sesuatu disebut menjadi ada. Karena kalau tanpa necessary being, maka yang ada sekarang adalah tiada. Itu kenapa? Karena semuanya adalah contingent being. Nah, jadi apa yang ada sebelum segala sesuatu? Apa yang ada sebelum segala sesuatu? Jawabannya adalah God. Ya. Nah, apa yang ada dalam pikiran Allah sebelum ada pikiran tentang ciptaan? Dirinya sendiri, gitu ya. Nah, dirinya sendiri bersifat necessary, maka dia memiliki satu pengetahuan yang sifatnya juga necessary. Apa isi pengetahuan Allah tentang necessary? Adalah pengetahuan tentang dirinya sendiri. Semua karakternya, semua kekudusannya, kemahakuasaannya, dan semua naturnya. Ya, semua keberadaan dirinya yang adalah satu itu. Ya, jadi Allah memiliki satu pengetahuan yang berhubungan dengan karakternya, berhubungan dengan natur esensinya, dan itu adalah pengetahuan Allah, isi pengetahuan Allah yang sifatnya necessary. Jadi pengetahuan Allah tentang dirinya adalah pengetahuan yang necessary karena dia adalah satu-satunya makhluk yang necessary. Nah, kemudian ketika Allah mau mencipta, gitu ya, kalau dia mau mencipta, ciptaan ini sifatnya tidak necessary tapi contingent, gitu, tapi contingent. Nah, ketika dia menciptakan yang disebut contingent being ini, bagaimana dia bisa mencipta? Apakah wajib ada? Tidak wajib. Berarti dia bisa mencipta karena dia mau mencipta. Tidak ada keharusan dari Allah untuk mencipta. Dia tidak wajib mencipta, berarti ada muncul will dari Allah untuk mencipta. Jadi ciptaan itu ada bukan karena kehebatan ciptaan, bukan karena Allah butuh ciptaan, tetapi karena Allah memutuskan untuk mencipta. Itu sebabnya di Wahyu dikatakan, kami memuji Engkau Tuhan karena Engkau menciptakan segala sesuatu. Ya, oleh kehendakmu semuanya ini jadi. Jadi kehendak Allah adalah pijakan mengapa semuanya ada. Jadi Allah memutuskan untuk mencipta. Allah punya decree, memutuskan. Nah, ketika dia memutuskan, aku mau mencipta. Aku tidak wajib mencipta, tapi aku mau. By my own free will, gitu ya. Aku mencipta. Nah, kemudian Allah mencipta. Nah, ketika dia mau mencipta, dia merancang ciptaan di dalam dirinya, ya, pikirannya, oke, aku mau menciptakan bumi. Nah, dia memikirkan tentang bumi. Bumi itu terbuat dari bahan-bahan unsur-unsur ini. Aku akan menciptakan sekian ini. Allah kemudian menyusun misalnya ya tabel periodik misalnya begitu. Allah kemudian menyusun unsur-unsur tentang darah, lalu kemudian tulang dan sebagainya. Dia merancang semuanya itu. Kurang lebih lah begitu ya singkatnya ya. Nah, semua pengetahuan itu tidak necessary awalnya, tidak ada dengan ini ya, tapi dia merancang. Siapa sumbernya? Dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri itu yaitu dari pengetahuan dia tentang dirinya sendiri. Nah, pengetahuan ini kita sebut sebagai pengetahuan yang contingent, ya, pengetahuan yang free. Tetapi pengetahuan Allah ini tentang dirinya dan pengetahuannya dengan ciptaan itu adalah satu pengetahuan Allah. Ya, pengetahuan dia yang tentang ciptaan adalah pengetahuan dia yang berasal dari dirinya sendiri. Ya, jadi form and matter itu berasal dari dirinya sendiri. Sehingga semua rumus-rumus ciptaan dan sebagainya itu ada dalam pikiran Allah sebelum dunia diciptakan. Jadi yang kita sebut segala sesuatu yang eksis itu sudah eksis dalam pikiran Allah. Ya, sudah eksis dalam pikiran Allah. Jadi dalam pikiran Allah itu ada pengetahuan Allah. Ya, pengetahuan Allah yaitu tentang dirinya dan tentang ciptaannya. Ya, pengetahuannya adalah pengetahuan yang tunggal, ya. Pengetahuan yang tunggal dalam pengertian bahwa pengetahuan itu adalah tentang dirinya yang mencipta dan yang merancang ciptaan dan seluruhnya ada di situ. Nah, maka rancangan dia tentang ciptaan, ya, yang ada dalam pengetahuan dia ini kemudian diaktualisasikan, ya, atau dalam istilah tertentu dalam teori menyebutnya difisikalisasi, ya.
Tidak semuanya physical, tapi maksudnya dia di-actualization, maka jadilah bumi. Nah, ini cuma representasi ya. Ini kan ada banyak galaksi dan sebagainya di sini ya, gambar-gambarnya ya. Tapi ini cuma contoh aja bahwa bumi. Ini untuk gambar representasinya aja. Maka Allah mengaktualisasikan pikirannya itu menjadi sebuah menjadi ciptaan. Langit dan bumi. Itulah istilah yang digunakan oleh Alkitab. Langit dan bumi. Jadi, ketika kita mendefinisikan apakah itu ciptaan, ciptaan itu adalah actualize God's design. Jadi, ciptaan ini adalah ada dalam pikiran Allah sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi ini adalah aktualisasi daripada yang ada di sini gitu. Jadi yang kita sebut pengetahuan di sini, pengetahuan yang ada di sini adalah pengetahuan yang sudah ada di sini gitu. Nah, kalau kita sebut ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu apapun itu, ilmu ekonomi dan sebagainya yang kita temukan di sini, otomatis semuanya asalnya dari sini gitu. Nah, ketika kita bicara tentang pengetahuan tentang ciptaan yang ada di sini, pengetahuan ciptaan itu diciptakan Allah berdasarkan dirinya sendiri gitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ciptaan ini menjadi wahyu Allah atau menceritakan tentang siapa Allah. Kenapa? Karena ada karakter ilahi yang muncul di dalam ciptaan ini, gitu ya. Meskipun tidak sepenuh-penuhnya. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa seluruh kebenaran yang ada di sini, yang teraktualisasi di dalam dunia ciptaan yang kita punya, yang kita hidupi ini, adalah sebuah aktualisasi dari dunia yang sudah ada dalam pikiran Allah yang lengkap selengkap-lengkapnya yang ada di sini. Dan semuanya diaktualisasikan Allah menjadi ciptaan, gitu. Ya. Jadi ciptaan adalah aktualisasi daripada desain Allah itu sendiri. Nah, di sini ada ciptaan yang lain, ya, ada ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain ini sedikit berbeda, yaitu manusia. Nah, manusia ini bukan hanya menceritakan atau memancarkan tentang karakter ilahi, tetapi dia menjadi objek daripada wahyu itu sendiri. Ya, di sini ciptaan yang lain selain manusia itu tidak memahami, ya, tidak bisa mengerti, bukan ciptaan yang intelektual untuk memahami Allah pencipta, tetapi manusia adalah makhluk yang memahami tentang bahwa segala sesuatu dicipta oleh Allah. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ketika kita mengatakan bahwa all truth is God's truth, ya, all truth is God's truth, semua kebenaran adalah kebenaran Allah, maka kita bisa menemukannya di dalam konsep ini. Semua kebenaran yang kita temukan di sini adalah kebenaran yang Allah rancangkan sebelum dunia dijadikan. Sehingga tidak mungkin ada pengetahuan yang bukan pengetahuan Allah. Semua kebenaran yang ada di sini, yang kita temukan di sini adalah kebenaran yang Allah punya sebelum dunia dijadikan. Jadi tidak ada kebenaran yang bukan kebenaran Allah. Semua kebenaran yang ada di dalam ciptaan adalah kebenaran milik Allah. Dan itu adalah kebenaran yang sebenarnya memancarkan dirinya. Memancarkan Allah itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba mengulangnya dalam suatu tatanan yang lebih sedikit sederhana, ya. Jadi, pada waktu Allah mencipta langit dan bumi ini, Allah menciptakannya itu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, yang saya katakan tadi bahwa Allah bukan pinjam bentuk atau pinjam materi daripada yang lain, tapi Allah adalah sumber materi dan sumber bentuk. Ya, nah itu kita sebut sebagai creatio ex nihilo, yaitu menciptakan dari ketiadaan. Nah, creatio ex nihilo. Nah, ini dua ayat yang tadi yang kita bahas di awal. Kita akan lihat ya di dalam bentuk yang sedikit supaya kita mengulang sekaligus dalam bentuk yang lebih mudah kita pahami ya.
Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Ya. Nah, kemudian ditegaskan di sini lagi, di sini juga bisa kelihatan sih ya, di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti segala sesuatu bisa ada karena dicipta. Ya, berarti dijadikan oleh Allah. Tidak ada yang ada dengan sendirinya. Semua yang ada dijadikan oleh Allah. Nah, di dalam satu konsep coherence theory of truth, yaitu coherence theory of truth itu adalah bahwa kebenaran itu koheren satu dengan yang lain. Ya. Nah, ini kita lihat. Disinilah kita memiliki satu pijakan presuppositional apologetics, ya, yaitu coherence theory of truth. Di sini kita sudah lihat ya seluruh konsep yang sangat kompleks tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, sekarang kita sampai ke sini, ya. Perhatikan baik-baik. Di sini ya. Oleh karena segala yang ada atau segala yang eksis diciptakan oleh Allah, saya ganti ini ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, maka makna, hakikat, dan tujuan segala yang ada atau segala yang eksis atau ciptaan itu sendiri. Jadi makna, hakikat, ya, dan tujuan segala yang ada atau yang eksis hanya dapat ditemukan di dalam Allah pencipta. Kenapa? Misalnya kuda. Misalnya kita sebut kuda. Apa itu kuda? Maka ketika kita tanya kuda, apa itu kuda? Kita tidak bisa menemukan makna kuda, hakikat kuda, dan tujuan adanya kuda. Lepas daripada sang pencipta gitu. Kuda itu ada dengan bentuk sedemikian rupa, dengan form seperti itu, dengan kekuatan tubuh seperti itu, dengan rancangan sedemikian itu, dengan materi badannya seperti itu, karena si pencipta punya rancangan gitu. Dan si pencipta ini adalah pencipta yang sempurna, yang memiliki kemampuan untuk merancang begitu indahnya, memiliki kemampuan untuk membuat yang tidak ada menjadi ada. Nah, jadi makna, hakikat, dan tujuan segala sesuatu, misalnya untuk apa ada tanah, untuk apa ada air, untuk apa ada minyak, ya, untuk apa ada pohon, untuk apa ada udara, dan segala sesuatu yang eksis. Kalau kita tanya apa makna dan hakikat dan tujuan dari semuanya itu, Allah penciptalah yang tahu. Nah, jadi coba kita lihat dalam perspektif apologetic presuppositional ini. Kalau kita mengabaikan Allah, melepaskan Allah dari segala sesuatu sistem berpikir kita, di dalam kita berteori, di dalam kita membangun sebuah sistem, di dalam kita membangun suatu philosophic system, apakah itu kita akan menemukan Allah? Apakah kita akan bisa menemukan makna, hakikat, dan tujuan dari apa yang kita bahas? Jawabannya tidak mungkin. Ya, itu sebabnya maka ya di poin yang kedua ini, semua pendefinisian makna, hakikat, tujuan atas segala sesuatu yang lepas atau independen dari Allah merupakan pendefinisian yang salah. Ya, atau tidak koheren dengan sang kebenaran. Jadi ketika kita mau menemukan apa sih tujuan hidup manusia, maka kita menemukan tujuan hidup manusia dalam Allah. Apa sih tujuan hidup? Misalnya ya, ayam ada dalam Allah. Mengapa sih kita tinggal di bumi ini? Allah tahu mengapa kita tinggal di bumi ini. Mengapa sih kita memiliki tubuh seperti ini? Allah tahu punya rencana, gitu ya. Jadi segala sesuatu di dalam diri kita, rancangan Allah dalam diri kita itu semuanya punya tujuan, ya. Dan tidak mungkin kita bisa membangun satu sistem berpikir yang utuh, ya, yang koheren satu dengan lain dengan mengabaikan sang pencipta. Ketika kita membuang sang pencipta, maka satu filosofik sistem yang kita bangun cepat atau lambat akan runtuh, ya. Kita akan menemukan satu lubang, satu bangunan tanpa fondasi yang kuat. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang realita dosa, maka mereka yang berdosa adalah mereka yang menolak Allah yang benar, menolak Allah pencipta. Ketika mereka menolak Allah pencipta, maka mereka tidak pernah memasukkan kebenaran Allah pencipta yang dia wahyukan dalam kitab suci menjadi worldview-nya.
Nah, ketika itu tidak pernah menjadi worldview-nya, maka dia tidak mungkin memiliki satu bangunan pemikiran yang solid. Oke, lanjut. Ya, nah jadi ya ini tetap garis sebelum ciptaan itu tadi ya yang kita bahas tadi. Jadi Allah ini itu semuanya Allah rancangkan ya. Jadi kalau kita bilang jadi ciptaan itu adalah forma aktual dari apa yang Allah pikirkan atau rancangan sebelum dunia dijadikan. Jadi semua kebenaran yang ada di sini adalah kebenaran yang sebelumnya sudah ada dan diaktualisasikan. Ya, ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini, maka ini adalah ya. Jadi ini salah kebalik. Ini adalah aktualisasi dari sini. Gitu, ya. Nah, manusia adalah image of God yang bukan hanya menyatakan Allah tapi juga mampu mengenal Allah. Itu sebabnya dia bisa menjadi objek pewahyuan karena dia bisa memahami wahyu. Sementara yang lain tidak. Nah, manusia itu adalah image of God, ya. Jadi dia adalah image daripada Allah itu sendiri, ya. Kalau ini adalah menjadi sebuah aktualisasi daripada rancangan Allah, tetapi ini adalah image daripada Allah, ya. Jadi Allah gambar Allah sendiri. Jadi istilahnya seperti Allah sendiri begitu ya, tetapi di dalam suatu kualitas yang berbeda. Jadi ini Allah kecil. Ya, image of God. Jadi seperti image atau gambar, ya, gambar daripada Allah itu sendiri. Ini adalah manusia. Jadi sama seperti manusia ini punya prototipe begitu ya, kurang lebih ya, memiliki satu sumber adalah Allah itu sendiri dan ciptaan yang lain itu merupakan aktualisasi dari apa yang ada. Jadi semua kebenaran yang kita temukan di sini itu adalah kebenaran Allah yang ada di sini. Ya. Nah, pengetahuan yang ada sebelumnya ini kita sebut sebagai God's archetypal knowledge, yaitu pengetahuan Allah yang sifatnya sumber, ya. Archetype itu arche itu artinya pada mulanya ya, kayak pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu ya. Itu berasal dari kata, kalau dalam bahasa Ibrani adalah bereshit ya, berasal dari kata rosh, kepala. Kemudian kalau dalam bahasa Yunani arche and hologos, pada mulanya, yaitu pada mula. Arche inilah dikata arche ya, pada mulanya. Jadi ini adalah sumber ya, atau kepalanya, atau inilah yang menjadi pengetahuan utama, itulah kurang lebih ya. Inilah pengetahuan yang archetypal itu. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana manusia itu dealing dengan kebenaran. Bagaimana manusia itu berjumpa dengan kebenaran. Bagaimana manusia itu bisa menggumulkan tentang kebenaran gitu ya. Kalau kita menemukan kebenaran begitu kurang lebih, bagaimana, apa yang kita lakukan? Nah, jadi pada waktu manusia itu berjumpa dengan truth yang ada di dalam dunia ini, ya, yang ada dalam dunia ciptaan ini, yang dia temukan di dalam ciptaan ini, maka ketika dia bertemu dengan kebenaran di sini, ya, baik itu tentang ciptaan maupun tentang dirinya, jadi ini, manusia juga termasuk menjadi objek di dalam semua sini, maka kebenaran yang dia temukan di dalam ciptaan ini adalah kebenaran yang ada di sini, ya, dan kebenaran yang ada di sini. Nah, kebenaran manusia ini yang dia temukan di sini adalah kebenaran yang mengacu kepada archetypal knowledge. Jadi kebenaran yang manusia temukan merupakan kebenaran yang sifatnya archetypal, ya, archetypal knowledge, yakni kebenaran yang bersumber dari archetypal. Jadi ketika kita bertemu dengan kebenaran, maka kebenaran itu adalah kebenarannya Allah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa kita itu membuat kebenaran. Tidak bisa. Kebenaran itu ada sebelum kita eksis.
kebenaran itu ada sebelum sesuatu yang fisik itu ada. Kebenaran tentang kebenaran biologi atau ilmu biologi itu eksis sebelum semua makhluk hidup itu ada. Jadi ketika kita bilang biologi itu bicara tentang bio ya, makhluk hidup, maka ada sebelum adanya makhluk hidup itu. Kebenaran fisika ada sebelum benda-benda fisik itu ada, gitu loh. Nah, ketika kita menemukan kebenaran di dalam benda-benda fisik, maka kita sebenarnya kita sedang menemukan kebenaran yang ada sebelumnya. Ya, itu sebagai archetypal knowledge. Nah, kebenaran yang kita temukan di sini adalah kebenaran yang sifatnya archetypal. Kenapa? Itu adalah kebenaran yang sifatnya itu ada pada situ, tapi dia adalah kebenaran yang bersumber kepada kebenaran yang lain. Ya. Nah, jadi dengan dengan kebenaran di sini, maka kita bisa menemukan kebenaran di sini. Nah, pertanyaannya, apakah semua kebenaran kita bisa temukan di sini? Apakah semuanya di sini? Jawabannya tidak. Tidak. Jadi, tidak semua Allah wahyukan di situ. Tidak semua muncul di sana. Kenapa? Karena kita tidak karena world ya, dunia itu karena tidak semua mampu menampungnya, ya. Jadi ketika kita bicara tentang manusia di sini, ya, manusia di sini sebagai penerima wahyu, sebagai makhluk yang bukan hanya menyatakan tapi juga mampu memahami atau mengenal dan menerima wahyu Allah, maka manusia ini tidak mungkin bisa memberikan semuanya di sini, ya. Nah, kita kasih contoh lagi, ya, supaya jelas. Jadi kebenaran Allah ini, knowing the truth ini, ya, Allah punya kebenaran di sini. Lalu Allah wahyukan, aktualisasikan di dalam bumi ini. Nah, pada manusia. Nah, ketika manusia kemudian mencoba untuk bertemu dengan ciptaan ini, nah dia bertemu dengan kebenaran yang Allah miliki di sini. Ya, Allah miliki di sini. Tetapi manusia itu tidak mungkin memiliki seluruh konsep, tidak mungkin mengenal Allah hanya dengan ini. Ya, hanya dengan ini. Kenapa? Karena ada hal-hal yang Allah nyatakan bukan lewat ciptaan, tapi lewat His words, ya, lewat kata-kata, lewat firman-Nya, ya. Jadi misalnya, ya, kita kerahkan semua ilmuwan kita yang paling hebat, maka kita tidak akan bisa menemukan banget gitu. Misalnya kita ketemu ada kuda, kemudian kita ketemu ada banteng, kita ketemu ada kerbau dan sebagainya. Kita mungkin bisa mengklasifikasikannya, kita mungkin bisa mengkategorikannya, mungkin kita bisa melihat ini pohon jenisnya seperti ini, seperti ini. Tapi ketika kita bilang, oh tujuannya ini apa ya? Tujuan kuda ini adalah ini. Kita tidak bisa menemukan tujuan itu persis di dalam kuda itu sendiri. Karena kuda itu sendiri tidak menceritakan seluruhnya tentang mengapa dia ada. Nah, jadi ada penjelasan gitu ya. Sama dengan kalau kita beli barang gitu ya. Sering diberi kebanyakan barang itu, khususnya yang cukup kompleks, itu diberikan namanya manual book. Nah, tidak semuanya bisa dituliskan di dalam benda itu sendiri. Produk yang kita beli itu tidak mungkin semua bisa menggambarkan semuanya. Sebagian itu dia akan menunjukkan tentang hal yang lain gitu. Nah, butuh manual book. Nah, makanya Allah dealing dengan kita bukan hanya by world, ya, dunia, ini, tetapi juga by word, ya, dengan firman-Nya. Contohnya, ya, misalnya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari makannya pastilah engkau mati. Nah, manusia itu nggak mungkin tahu nih begini-gini, ya. Atau kemudian beranak cuculah, ya, penuhilah bumi. Nah, manusia itu nggak bisa tiba-tiba tahu tentang itu. Itu harus dikasih tahu, ya. Kemudian misalnya Allah mengatakan, makananmu adalah tumbuh-tumbuhan hijau, ya, buah-buahan gitu ya.
maka akan kuberikan juga hewan itu makanannya adalah juga tumbuhan hijau dan sebagainya gitu ya. Kemudian engkau beranak cucu, penuhilah bumi, kuasailah itu dan sebagainya. Manusia nggak mungkin menemukan itu di dalam alam semesta. Itu adalah bagian firman Allah, word gitu ya. Nah di sini word dan word ini adalah dua hal yang menjadi bagian daripada pewahyuan Allah ya. Sehingga ketika kita bicara tentang truth ya, truth, kebenaran. Kebenaran itu kita temukan di sini dan kebenaran itu kita temukan di sini. Nah, kebenaran yang sifatnya ini adalah kebenaran yang menolong kita memahami ini. Ya, yang menolong kita yang menolong kita untuk memahami ini ya. Yang menolong kita untuk memahami ini dengan baik ya. Jadi kita menemukan banyak tujuan, kita menemukan makna, kita menemukan manual booknya kurang lebih tentang ini itu di dalam sini. Ya, dengan kata-kata word. Nah, ini mendengarnya dari sini. Ya. Nah, tanpa ini kita relatif nggak ngerti gitu ya. Kita tuh makanya kebenaran yang ada sifatnya khusus seperti ini, sifatnya firman Allah ini atau firman atau kata-kata itu sifatnya menolong kita untuk memahami hal-hal yang berhubungan berkaitan dengan cara membaca ini. Sama dengan manual book itu dibutuhkan untuk membaca produk, menggunakan produk itu. Misalnya ada satu alat, ada benda, ada bagian tajamnya. Nah, bagian tajam itu kan bisa saja untuk apa saja gitu loh, bisa untuk fungsi-fungsi tertentu. Tetapi dengan manual book memberitahukan kita, maka kita tahu. Tetapi bendanya itu sendiri tidak tentu langsung menceritakan apa fungsinya. Ya. Nah, jadi ada natur, atribut atau rancangan Allah, yaitu kebenaran Allah maksudnya, yang tidak bisa kita temukan di alam yang sifatnya umum. Hal tersebut hanya bisa kita ketahui melalui wahyu yang khusus, yaitu melalui firman Allah. Nah, di sini firman Allah di sini juga apalagi ketika manusia sudah di dalam dosa menjadi sesuatu yang jauh lebih esensial ya, karena kita betul-betul kehilangan dan kita betul-betul terdistorsi untuk membaca fungsi ciptaan ini. Ciptaan ini betul-betul kita itu tahu barangnya, tapi kita nggak tahu banget menggunakannya. Jadi kita sangat membutuhkan yang namanya firman Tuhan ya. Firman Tuhan akan menolong kita menjadikan membaca atau menggunakan seluruh ciptaan atau menolong kita untuk memahami ini atau menjalankan fungsi ini sesuai dengan keinginan Allah gitu. Jadi firman Allah kurang lebih kita bisa jadikan sebuah worldview untuk memahami seluruh kebenaran. Sehingga sebenarnya wahyu khusus atau firman Allah merupakan sebuah metaphysical framework ya, sebuah kerangka yang metafisik terhadap seluruh kebenaran yang ada dalam dunia ini. Karena begitulah konsepnya. Nah, jadi kalau kita mendekati dengan pendekatan general and special revelation tadi, maka Allah kurang lebih mewahyukan kepada dunia ini ciptaan ya, dan juga mewahyukan kepada kita firman. Sebenarnya firman ini dalam banyak bentuk sih ya. Di zaman dulu jauh lebih kompleks, tapi zaman sekarang kita cuma punya tulisan saja. Nah, dulu ada nabi ya dan sebagainya, dan ini kita sebut sebagai general revelation. Kenapa general revelation? Karena semua orang itu punya akses, sifatnya general ya. Sifatnya general. Jadi siapa aja bisa melakukan penelitian tentang alam semesta ini. Nggak harus Kristen dia, ya. Dia bisa jadi ahli fisika, apapun agamanya, nggak beragama pun juga bisa. Nah, tapi ini disebut sebagai special revelation karena memang bentuknya dia lebih khusus dan tidak semua orang punya akses, dan yang bisa menerima atau memahaminya adalah orang-orang yang percaya kepada firman ini sendiri. Nah, jadi di dalam penjelasan yang saya sudah berikan ini, kita menemukan bahwa firman Allah adalah metaphysical framework untuk membaca ini, ya, membaca kebenaran yang kita temukan di alam semesta ini. Itu sebabnya makanya presupposisi
itu adalah menunjukkan bahwa ketika kita menjadikan kebenaran-kebenaran biblical atau Christian biblical worldview sebagai worldview kita, pijakan kita untuk memahami seluruh kebenaran Allah, maka kita memiliki satu bangunan philosophic system yang kuat gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan lebih ini lagi dalam bagan, jadi Allah itu mewahyukan kepada kita general revelation dan special revelation. General revelation itu adalah creation dan special revelation itu adalah the Bible. Nah, kembali kepada pertanyaan kita tadi, ya, bagaimana kita menghubungkan dengan pembelajaran kita sebelumnya yang tentang hati tadi, ya, worldview tadi, ya. Jadi kurang lebih begini gambarannya, ya. Allah mewahyukan kepada kita ciptaan dan scripture, ya, creation and scripture. Nah, yang creation ini kan ini kan dua wahyu umum dan khusus, ya. Kita ini menjadi objek daripada wahyu Allah. Nah, ini kita punya faculty of reason untuk memahami ini, ya. Dan ketika Allah mewahyukan ini, kita punya namanya faculty of heart, ya. Faculty of heart, kemampuan untuk percaya, untuk bisa percaya kepada ini, ya. Meskipun kita tidak pernah melihat Yesus, meskipun kita tidak pernah bertemu dengan para nabi, tidak pernah bertemu dengan para rasul, tapi kita percaya dengan apa yang ada di sini, ya. Nah, sama seperti yang kita bahas bahwa faculty of heart ini atau worldview di sini, ini kan lokus daripada worldview, ya. Ini akan menjadi driver daripada ini, ya. Sama seperti ini menjadi metaphysical framework dari kebenaran yang ada di sini. Ya, ini manual booknya. Nah, jadi ini kita sebut sebagai ilmu yang kita sebut biasa teologi, ya, supaya secara umumnya, ya. Dan ini disebut sebagai non-theological sciences, yaitu semua ilmu pengetahuan yang sifatnya non-sciences. Non-theology, ya, sains yang non-theology. Nah, jadi kalau kita masukin ke dalam bagan tentang principi atau prinsip atau sumber, jadi principi ini sama dengan kata arche tadi, sumber artinya, ya, sumber, prinsip juga principium gitu, ya. Principal, yaitu kepala sekolah, itu berasal dari kata yang kurang lebih sama, ya kan, dalam bahasa Ibrani itu adalah berasal kata rosh, kepala, ya. Principal itu artinya kepala atau sumber gitu, ya. Nah, di dalam theology and education misalnya, atau dalam semua ilmu-ilmu yang lain, sains yang lain, maka ini, ya, di dalam konsep ini, maka principium essendi atau yang principium yang esensial baik dari semua ilmu itu adalah God. Jadi ini sama, ya, God. Nah, principium cognoscendi externum itu ini, ya, externum itu berarti yang di luar diri manusia. Yang di luar diri, kan ini bagian daripada manusia, ya. Ini bagian daripada manusia. Berarti yang externum itu yang ini. Ya. Nah, ini adalah principium yang essendi. Kalau ini adalah cognoscendi externum, ini internum. Jadi, principium cognoscendi externum adalah God's revelation in the Bible, dan non-theology atau terhadap sains adalah God's revelation in creation. Jadi kalau principium cognoscendi internum yang sifatnya internum, maka ini adalah ini tadi faculty of heart atau faith, dan di sini adalah reason, ya. Jadi di sini adalah faith, di sini adalah reason, ya. Jadi kurang lebih begitu konsepnya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kebenaran itu satu dan kita memiliki satu worldview, maka kebenaran itu sebenarnya koheren satu dengan yang lain. Kenapa? Karena principium essendi, sumber esensinya adalah satu, Allah. Baik yang ada di sini maupun yang ada di sini adalah dua kebenaran, two types of one truth. Ya. Jadi coba didiskusikan lagi. Mungkin materi yang cukup sulit dan cukup panjang juga. Jadi coba diskusikan
pelan-pelan aja, nanti diulang beberapa bagian supaya bisa paham lebih lanjut tentang satu kebenaran. Yang kebenaran itu adalah berada dalam diri Allah sendiri, dan kebenaran itu adalah Allah itu sendiri, dan yang kita punya itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah milik Allah, ya. Maka kita bisa mengatakan all truth is God's truth. Oke, sekian untuk pembahasan topik ini. Thank you. Silakan berdiskusi dan menikmati pembelajaran bersama dengan teman-teman.